Semua yang pernah kita pelajari tentang sejarah manusia mungkin harus ditulis ulang. Penemuan berbagai situs prasejarah di Jepang mengguncang dunia arkeologi barat. Situs megalitik yang ditemukan ini mengungkap bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peradaban manusia jauh lebih kompleks dan maju daripada yang pernah kita kira. Masyarakat prasejarah Jepang yang selama ini dianggap sebagai kelompok primitif ternyata merupakan bangsa yang memiliki pengetahuan astronomi yang mendalam, menguasai teknik konstruksi yang canggih, dan menciptakan karya seni yang menakjubkan. Inilah penemuan yang akan mengubah cara kita memandang asal-usul peradaban manusia. Pertama, kita ke prefektur Nara. Selain gundukan kuno yang unik, tepat di sebuah desa bernama Asuka di distrik Taikachi, sebuah situs megalitik prasejarah telah lama membingungkan para arkeolog. Dikenal dengan nama batu-batu misterius, Asuka merupakan serangkaian batu besar-besar yang dipotong dan diukir dengan cara yang aneh. Ada yang bentuknya mirip kura-kura atau kamiasi, monyet atau sarushi dengan patung sake atau sake funisi. Di antara semua batu yang ditemukan, batu berukir yang terbesar dan paling tidak biasa adalah Masusa Naiwafune atau kapal batu Masuda. Ukuran batu yang berdiri di dekat puncak bukit ini memiliki panjang sekitar 11 meter, lebar 8 meter dan tinggi 4,7 meter, serta berat sekitar 800 ton. Bagian atasnya telah diratakan sepenuhnya dan terdapat 2 lubang persegi berukuran 1 meter yang dipahat di dalamnya dengan garis penggungan yang sejajar dengan kedua lubang tersebut. Di dasar batu terdapat lekukan berbentuk kisi-kisi yang diyakini terkait dengan proses yang digunakan oleh para pembangun untuk meratakan sisi-sisi batu. Menariknya, tujuan dan bagaimana cara pembuatan batu-batu misterius ini masih belum jelas. Beberapa spekulasi menyebut himpunan batu tersebut berfungsi sebagai tempat pemujaan atau observatorium astronomi. Kendati belum ada bukti kuat yang mendukung gagasan tersebut, masih di lokasi yang sama dengan batu-batu misterius. Situs lainnya yang tak boleh di-skip adalah Ishibutai Kofun. Bedanya, situs ini merupakan makam kuno milik seorang bangsawan bernama Sogono Umako dari periode Asoka yang berasal dari abad ke-6 hingga ke-7. Kofun ini menempati area seluas 27 meter persegi dan merupakan struktur megalitik terbesar yang diketahui di Jepang saat ini. Yang unik dari makam ini tentu saja tampilannya yang tidak biasa. Dibangun dari batu-batu berukuran mega dengan perkiraan berat mencapai 75 ton. Jika dilihat dari sudut lain, kofun ini tampak memiliki pintu masuk dengan ruangan tepat di bawah susunan batu. Konstruksi Ishibutai Kofun terpasang dengan posisi yang cukup tinggi, mirip dengan teknik yang ditemukan di situs-situs megalit Eropa. Bangunan yang masif dan pemasangan batu yang ciamik menunjukkan bagaimana kemampuan arsitektur kuno Jepang yang tidak kalah hebat dibanding pembangunan-pembangunan lain di berbagai belahan dunia. Di tengah hipermodernisasi di hampir seluruh wilayah, Jepang adalah budaya megalit itu sendiri. Banyak dari megalit di negeri Sakura yang belum pernah diteliti dengan baik. Salah satu yang menyita perhatian adalah struktur mega kuno tambang batu Oya terletak di kota Utsunomiya, prefektur Tochigi. Oya merupakan area tambang batu kuno yang digunakan sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, membentang seluas 20.000 meter persegi. Gua ini membentuk semacam jaringan atau labirin bawah tanah yang luas, di mana ia sudah terbentuk selama berabad-abad. Tidak ada ilmuwan yang tahu persis kapan situs ini ditemukan dan dikelola sebagai tambang. Di tempat ini ditemukan kuil bawah tanah yang diukir langsung dari batu dengan patung-patung besar termasuk patung Dewi Kanan yang terkenal. Ukuran patung dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengukir gua serta kuil langsung dari batuan membuat situs ini luar biasa. Tambang batu Oya secara historis dikenal karena batunya unik yang digunakan dalam banyak bangunan bersejarah di Jepang, termasuk kuil-kuil hingga Hotel Imperial Tokyo. Dari Tojiki kita berpindah ke Pulau Indah Hushu, tepatnya di prefektur Saga. Di sini situs yang tak kalah ajaibnya dengan situs-situs sebelumnya, yakni Yoshinogori. Situs ini terkenal lantaran peninggalan bersejarahnya berbentuk desa dari zaman Yayoi yang berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga ke-4 Masehi. Tidak hanya rumah-rumah yang sekilas mirip dengan rumah khas Wairebo di Indonesia, situs Yoshinogori juga terdiri dari struktur tanah yang unik sampai makam-makam megalitik hari ini sejak ditemukan pada 1986. Situs Yoshinogori menjadi salah satu tempat paling populer di prefektur Saga yang memberikan informasi berharga tentang periode prasejarah Jepang dan menilai akademik yang besar. Seiring dengan restorasi yang dilakukan oleh pemerintah, para pengunjung diperbolehkan untuk melihat artefak dan dokumen berharga untuk memahami ditemukan mencakup cermin perunggu, koin, dan bahkan rambut manusia dari zaman prasejarah.
Selanjutnya merupakan Kofun, makam kuno berbentuk gundukan tanah yang dibangun antara abad ke-3 dan ke-8 Masehi. Dalam bahasa Jepang, Kofun sendiri diartikan sebagai gundukan tua yang merujuk pada makam kuno. Menariknya, situs Kofun yang unik ini hampir ada di seluruh wilayah Jepang, terutama di wilayah Nara dan Osaka. Diperkirakan ada sekitar 160.000 makam yang dibangun, di mana ia bertujuan sebagai tempat peristirahatan terakhir para elit kuno Jepang dan merupakan bagian dari tradisi pemakaman Asia Timur yang lebih luas. Yang paling terkenal dan populer adalah desain Kofun yang merupakan makam milik Kaisar Nintoku di Osaka. Makam ini sangat unik lantaran berbentuk seperti lubang kunci dengan panjang 468 meter, menjadikannya salah satu makam terbesar di dunia. Selain karena bentuk dan ukurannya, apa yang membuat makam ini gempar? Penting diketahui, Kofun adalah berbagai ukuran ditemukan di hampir seluruh daerah di Jepang dan seringkali disertai dengan patung-patung tanah liat yang disebut haniwa. Di sekitarnya, kompleksitas konstruksi dan ukuran besar makam ini barangkali cukup membuktikan kalau di Jepang ada peradaban yang sangat terorganisir dan terampil. Desain Kofun dianggap sebagai salah satu pencapaian arsitektur kuno terbesar di negeri Enim ini. Hampir menyerupai situs Yoshinogori, situs yang dikenal sebagai Sanai Maruyama yang terletak di prefektur Aomori. Honshu Utara ini mencakup berbagai struktur meliputi pondasi bangunan, gundukan pemakaman, dan artefak yang terbuat dari tanah liat, batu, hingga kayu. Berasal dari pemukiman prasejarah yang sudah sejak 13.010 Masehi hingga 300 Masehi yang disebut periode Jomon. Situs ini menjadi desa terbesar dan salah satu terlengkap serta terpelihara dengan baik dari periode tersebut.